Pemirsa, meluapnya sungai dan danau akibat tingginya curah hujan membuat 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terendam banjir. Banjir yang menggenangi wilayah ini sejak Rabu lalu membuat lebih dari 19.000 jiwa terdampak. Lebih dari 3 hari banjir menggenangi wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Data sementara BPBD Kabupaten Gorontalo mencatat sebanyak 11 kecamatan terendam banjir. Di antaranya Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Dungalio, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Batu Daa, serta Kecamatan Limboto Barat. Kecamatan yang paling terparah dilanda banjir yakni Kecamatan Tilango, di mana dari 8 desa yang ada, 7 diantaranya terendam banjir. Bahkan ketinggian banjir di lokasi yang berada di dekat pesisir Danau Limboto ini mencapai 3 meter. Tak ayal warga yang bermukim di wilayah tersebut terpaksa untuk mengungsi ke posko. Rumah kita khususnya yang ada di desa Taumela, itu sekarang kedalaman airnya sudah sekitar hampir 3 meter. Yang masih sulit bagi kami itu air bersih sama obat-obatan. Nah, kalau barang-barang di dalam rumah itu memang ini beda dengan di tahun-tahun kemarin. Ini yang terparah sepanjang sejarah. Jadi barang-barang yang itu sudah bahasanya setapiaro, tidak sempat diselamatkan. Adapun warga yang mengungsi tersebar ke sejumlah posko yang disiapkan pemerintah kabupaten. Di antaranya gedung kantor kecamatan yang tak terendam banjir, masjid serta sekolah. Khusus untuk Kecamatan Tilango, dari 9.713 warga yang terdampak, 7.100 diantaranya mengungsi. Banjir yang merendam 11 kecamatan ini terjadi sejak Rabu lalu. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango dan Danau Limboto meluap. Melki Gani, BTV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Lantas bagaimana situasi terkini dari lokasi banjir yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo? Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor BTV, ada Melki Gani yang berada di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, salah satu kecamatan yang menjadi terdampak banjir paling parah. Selamat siang Melki. Melki, bagaimana situasi terkini banjir di sana? Apakah sudah mulai berangsur surut atau semakin meluas? Ya, terima kasih Denis. Banjir yang terjadi di Gorontalo ini terjadi di dua wilayah di Provinsi Gorontalo, yakni di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Banjir itu terjadi sejak Rabu dini hari. Dan untuk di Kota Gorontalo itu sendiri, itu saat ini mulai berangsur surut, namun masih ada sisa-sisa air setinggi batis orang dewasa, itu bertempat di bagian-bagian yang paling rendah masih terdapat air di Kota Gorontalo. Sementara di Kabupaten Gorontalo sendiri itu airnya masih bertambah meluap dari sebelumnya dari 7 kecamatan, ini dari 7 desa sekarang menjadi 8 desa di Kecamatan Tilango. Di Kabupaten Gorontalo terdapat 11 kecamatan yang terendam banjir dan terdapat 36 desa. Demikian. Baik, dari data BPBD terbaru ada berapa total kecamatan yang saat ini masih terdampak dan jumlah warga yang mengungsi ada berapa di sana? Dari data BPBD Kabupaten Gorontalo saat ini ada 11 kecamatan dan 36 desa yang terdampak banjir. Dan di Kecamatan Tilango sendiri itu ada 19.513 jiwa itu yang terdampak, dan yang mengungsi saat ini di Kecamatan Tilango ini sebanyak 3.021 kakak. Oke, dari kondisi warga yang saat ini masih tidak bisa kembali ke rumahnya atau sudah diungsikan, ini kemana saja mereka diungsikan? Melki, apakah bantuan yang diterima oleh warga yang terdampak juga sudah mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari? Ya, saat ini korban banjir itu mengungsi di lokasi-lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
yang mengungsi di masjid dan sekolah maupun kantor-kantor kecamatan yang tidak terdampak banjir. Sementara warga di sini itu mengeluhkan terkait popok maupun susu untuk bayi yang saat ini belum mereka terima karena di sini banyak bayi-bayi yang membutuhkan popok sama susu. Berikut juga warga pengungsi juga membutuhkan obat-obatan dan ketersediaan air bersih. Demikian ini. Apakah memang kebutuhan-kebutuhan Anda sebutkan tadi ini belum terdistribusikan atau memang masih menunggu bantuan yang akan didatangkan begitu dari pemerintah setempat mungkin? Ya, saat ini setelah saya wawancara tadi kepada para pengungsi, mereka mengatakan hingga saat ini belum menerima bantuan-bantuan tersebut seperti popok, susu bayi, dan obat-obatan. Demikian ini. Oke. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sana, Melki? Apakah memang masih berpotensi terjadi hujan deras yang kemudian bisa memperparah kondisi banjir di sana? Kondisi cuaca di sini itu cerah berawan, yang kelihatannya masih berpotensi hujan dan kemungkinan bisa menambah intensitas banjir yang ada di wilayah ini. Demikian. Oke, terakhir Melki, apa yang kemudian upaya dilakukan oleh pemerintah terkait mungkin untuk menanggulangi dan juga menurunkan debit air yang masih menggenangi wilayah di sana, mengingat bahwa saat ini memang masyarakat masih mengungsi sehingga dikhawatirkan jika terlalu lama ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit baru begitu. Apa upaya untuk menanggulangi banjir yang masih menggenangi di sana? Bisa kami laporkan diri bahwa banjir di sini biasanya terjadi surutnya itu bisa berbulan-bulan, sehingga banjir di sini itu masih menunggu airnya surut, air danau. Hingga saat ini warga-warga itu tidak bisa kembali ke rumah mereka, barang-barang mereka juga elektronik banyak yang sudah rusak karena kena air. Demikian. Iya Melki, apakah memang banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang paling parah begitu? Atau memang pernah ada lagi banjir yang serupa setinggi saat ini kondisi banjir di sana yang sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya? Atau kok ini memang paling terparah? Pada tahun 2020 lalu pernah terjadi banjir seperti ini, tapi tidak separah yang kali ini. Menurut warga setempat, banjir ini adalah banjir paling terparah karena air itu mencapai 3 hingga 4 meter. Bahkan warga saat banjir tidak dapat menyelamatkan barang-barang mereka. Banyak barang-barang mereka yang rusak, apalagi barang-barang elektronik yang tidak dapat diselamatkan lagi. Baik, meskipun sudah berangsur surut, tapi masih ada beberapa titik yang masih tergenangi banjir. Kami harapkan semoga bisa segera surut dan masyarakat bisa kembali untuk ke rumahnya masing-masing. Terima kasih atas laporannya, Melki. Selamat bertugas kembali.